Ditampilkan seorang pengacara yang bekerja di salah satu perusahaan farmasi ternama dan sedang mengincar promosi. Demi itu, dia menerima undangan untuk menghabiskan akhir pekan di rumah atasan yang berlokasi di wilayah terpencil di pegunungan. Putri si pengacara tidak terlalu antusias karena tidak menyukai praktik perusahaan tempat sang ayah bekerja, dan suasana hati gadis itu menjadi semakin buruk karena sang ayah terus bersin akibat alergi. Sambil menjelaskan bahwa mereka sedang berada di kawasan yang bisa dibilang eksklusif dan nyaris belum dijamah manusia, si pengacara tak sadar ada sebuah gua gelap di dekat situ yang mengeluarkan suara aneh seperti ringkikan. Sinyal ponsel mulai melemah saat mobil terus naik ke gunung, dan si pengacara terlihat gugup menerima panggilan dari bosnya yang terdengar kesal karena mereka terlambat. Si gadis menjadi panik karena sang ayah tiba-tiba menginjak pedal gas, dan setelah sambungan terputus, mereka pun berdebat sehingga tidak memperhatikan jalan dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu keserakahan membuat manusia buta terhadap apa yang sudah dimiliki dan haus akan apa yang belum tentu membahagiakannya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Death of a Unicorn, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Alex Sharfman serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin kalian sudah kenalan. Baik daripada kelamaan, mari segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, si pengacara bernama Elliot tidak sengaja menabrak seekor kuda putih. Mobilnya berputar dan akhirnya berhenti beberapa meter. Elliot mengambil alat untuk berjaga-jaga kalau hewan itu menyerang, lalu bersama anaknya, Ridley, si pengacara pun keluar untuk memeriksa. Mereka tercengang saat mendekat karena di dahi hewan itu ada tanduk yang bercahaya, yang mana berarti itu bukan kuda biasa. Saat Elliot bingung harus berbuat apa, Ridley melihat tanduk yang menyala dan tak tahan sehingga menyentuhnya, lalu ia pun seolah masuk ke dalam semacam trans kosmik. Penglihatan aneh itu tiba-tiba terhenti ketika Elliot mulai memukuli unicorn dengan brutal. Ridley shock dan mereka berdua pun akhirnya berlumuran cairan gelap. Setibanya di rumah mewah, terlihat mereka meninggalkan tubuh unicorn itu di dalam mobil. Penjaga rumah bernama Shaw membuka pintu dan mengantar mereka menemui Belinda dan putranya Shepard. Mereka lalu dibawa ke kantor Odell Leopold, sang bos yang tampak lemah akibat kanker. Ridley yang masih shock, berpura-pura sakit dan ingin pulang, tapi Elliot meyakinkan untuk tetap tinggal. Di kamar mandi, Ridley terkejut saat mendapati jerawat di wajahnya menghilang. Sementara itu, Elliot yang awalnya kesulitan membaca dokumen tanpa kacamata, tiba-tiba bisa melihat jelas. Tanpa sepengetahuan siapapun, tanduk unicorn mulai menyala lagi dan tubuhnya perlahan bangkit kembali. Ridley memanggil Elliot untuk berbicara empat mata dan Elliot bersumpah akan mengubur unicorn tersebut malam ini saat semua orang tidur. Namun rencana itu buyar ketika mereka mendengar suara hentakan. Mobil tampak berguncang, membuat Elliot buru-buru mencari alasan dan mencoba menyelesaikan masalah, tapi kegaduhan itu didengar oleh pelayan bernama Griff. Keluarga Leopold terkejut saat Shaw menyebut kemungkinan Elliot menabrak hewan langka dari kawasan konservasi. Semua orang lalu keluar untuk memeriksa, dan saat itulah tendangan unicorn menghancurkan jendela, lalu tanduknya menembus langit-langit mobil. Ketika gerakan itu terhenti, Elliot mencoba menjelaskan, tapi unicorn tiba-tiba muncul di jendela, berteriak panik berusaha kabur, dan akhirnya Shaw pun terpaksa menembaknya, yang mana membuat Ridley semakin terguncang. Semuanya kini berkumpul membicarakan spesies aneh itu tanpa mau menyebut kata unicorn. Hanya Ridley yang berani mengatakannya dengan kesal. Saat itulah Elliot menyadari perubahan di wajah Ridley yang kini bersih dari jerawat. Elliot juga mengakui bahwa dia yang menabrak hewan itu dan menyerang dengan brutal dengan niat mengakhiri penderitaan sehingga terkena cipratan darahnya. Itulah yang membuat Elliot berhenti bersin dan kini bisa melihat tanpa kacamata.
Mereka pun menyimpulkan bahwa darah makhluk itu memiliki kemampuan penyembuh yang luar biasa. Ridley menyarankan agar mereka melapor ke pihak berwenang untuk mengambil tubuh unicorn itu, tapi Odell menolak dengan alasan bahwa makhluk mitos seperti itu bukan hewan yang dilindungi, jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau terhadapnya. Belinda juga menambahkan bahwa urusan birokrasi bisa sangat merepotkan dan ia menyindir bahwa reputasi Elliot bisa terancam. Tapi di sisi lain, jika Elliot bersedia menutupi kejadian ini, persoalan tabrak lari juga bisa selesai tanpa masalah besar. Ridley kecewa melihat sang ayah langsung menerima kesepakatan itu tanpa pertimbangan. Kemudian, gadis itu menceritakan tentang penglihatan kosmik yang dialami dan merasa bahwa mereka tidak seharusnya menyerahkan unicorn itu ke keluarga Leopold. Namun Elliot menanggapi dengan dingin karena pikirannya masih terfokus pada promosi. Setelah diusir dari ruangan, Elliot pergi berbicara dengan Shepard, sementara Ridley menatap beberapa foto lama dan secara kebetulan menemukan sosok unicorn kembali ke Elliot yang bersama Shepard, di mana Shepard bertanya mengapa Ridley seolah membenci Elliot. Elliot terkejut dengan pertanyaan itu, namun belum sempat menjelaskan. Keduanya terdiam karena mendadak terdengar suara menyeramkan dari dalam hutan seperti raungan yang mengancam. Shepard ketakutan dan langsung mengurungkan niatnya berendam, lalu bergegas masuk ke dalam. Siap. Di sisi lain, Ridley menyadari bahwa sosok unicorn yang ada dalam foto sang ibu adalah replika dari karya terkenal abad ke-15, The Unicorn Tapestries, yang mana menceritakan kisah dalam 7 bagian. Dalam ilustrasinya, sekelompok pemburu berhasil menghabisi seekor unicorn yang katanya tak bisa ditaklukkan setelah berusaha selama bertahun-tahun. Makhluk itu dibawa ke istana, lalu hidup kembali dan dikurung. Makhluk itu hanya bisa tenang saat bertemu dengan seorang gadis dengan hati yang murni. Salah satu dari bagian cerita itu tidak lengkap, namun rekonstruksi atau reka ulang menunjukkan bagian terakhir yang sangat mengerikan, di mana sekawanan unicorn menyerang dan mencabik-cabik manusia yang memburu mereka. Malam itu Ridley bermimpi aneh tentang gua di pegunungan dan melihat semuanya dari sudut pandang seekor unicorn. Ia terbangun karena kedatangan 2 ilmuwan yang memakai alat pelindung dan langsung menyeretnya ke lab bersama Elliot. Para ilmuwan itu adalah Song dan Batia yang terlihat sangat antusias karena bisa meneliti seekor makhluk yang ada dalam legenda. Song dengan bangga menunjukkan senyawa kimia yang diambil dari tanduk unicorn dan keluarga Leopold langsung menyetujui proses ekstraksi untuk dilanjutkan. Zat yang telah mereka olah dari tanduk itu kemudian dicampur ke dalam serum milik Odell dan semua orang menunggu hasilnya dengan penuh harap kecuali Ridley. Ya, sebagai bentuk protes, gadis itu menarik diri. Bersamaan dengan itu, Batia memberitahu bahwa radiasi elektromagnetik dari tanduk tiba-tiba meningkat tanpa alasan yang jelas. Ridley mendekati hutan dan menemukan pohon yang batangnya penuh bekas tanduk di bagian atas. Ia kaget saat raungan kembali terdengar, lalu lari kembali ke rumah untuk melanjutkan penyelidikan tentang unicorn. Kebetulan Shepard melihat dan menyatakan dukungannya, bahkan meminta Griff membawakan printer besar untuk membantu. Lalu pada saat yang sama Elliot datang dan tak lama berselang terlihat Odell dalam kondisi sangat bugar. Dia bahkan bisa berdiri tanpa tongkat dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sel kanker lenyap secara tiba-tiba. Odell sangat bahagia bukan hanya karena kesembuhan, tapi juga karena potensi keuntungan besar dari penemuan obat kanker. Kabar buruknya, Song mengatakan bahwa zat itu tidak bisa direplikasi di lab karena struktur genetik unicorn tidak sesuai dengan hukum alam. Artinya, tanduk itu bisa dibilang ajaib dan adalah satu-satunya sumber yang mereka miliki. Belinda mendorong suaminya untuk tetap berpikir positif. Mereka bisa memasang harga setinggi langit karena ini adalah obat langka dengan permintaan luar biasa. Setelah melakukan banyak panggilan bisnis, keluarga Leopold berkumpul bersama Elliot yang kini terlihat bingung karena perusahaan mereka kebanjiran uang secara tiba-tiba. Ridley menghentikan perayaan keluarga itu dengan menunjukkan hasil penyelidikan. Ia membentangkan semua salinan permadani di lantai, sembari menjelaskan bahwa cerita ini sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah. Ya, legenda unicorn telah berubah seiring waktu. Awalnya makhluk ini dianggap sebagai makhluk ilahi. Darah mereka yang ajaib sudah dikenal sejak abad pertengahan, tapi siapapun yang mencoba memburu mereka demi obat malah selalu berakhir dengan kematian.
Keluarga Leopold langsung menertawakan teori-teori itu, membuat Elliot merasa malu dengan sikap idealis putrinya yang dianggap kekanak-kanakan. Shaw dan Griff mulai bersiap-siap memindahkan tubuh unicorn ke kantor pusat perusahaan, sementara Ridley pergi ke mobil karena ingin menyendiri. Tiba-tiba saja terjadi gangguan listrik yang membuat lampu padam dan Bhatia menunjukkan pada rekannya bahwa tingkat radiasi kini mencapai titik tertinggi. Di dalam mobil, Ridley kembali mendengar raungan mengerikan dan layar ponselnya mengalami gangguan. Keluarga Leopold menyuruh Elliot mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan saat ia berbicara dengan para ilmuwan, Song merasakan sesuatu di punggungnya. Dan tiba-tiba, Bhatia terkena cipratan organ tubuh dan tak lama berselang tanduk besar menembus tubuh Song. Elliot sempat terdiam melihat tanduk itu keluar dan meninggalkan lubang besar. Bayangan unicorn dewasa tampak di dinding terowongan, dan seperti yang Ridley katakan sebelumnya, makhluk itu jauh dari kesan lembut dan imut. Semua orang panik, dan Odell memerintahkan agar anak unicorn segera dibawa masuk. Shaw dan Griff yang telah bersenjata menuju ke taman. Di sisi lain, Elliot yang panik melihat Ridley masih di luar sendirian. Ia berteriak agar Ridley masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu rapat-rapat. Ridley menurut, tapi tetap mencoba melihat sekitar, yang mana itu justru menarik perhatian unicorn ganas dan langsung menghampiri serta langsung menghantam mobil. Elliot buru-buru membuka pintu belakang dan membantu Ridley melarikan diri dari taring raksasa yang sudah mengaum. Kemudian unicorn itu pun dikepung oleh para penjaga. Itu sangat mirip dengan salah satu potongan cerita di Permadani kuno, dan sayangnya upaya itu tidak cukup untuk menaklukkan makhluk buas tersebut. Elliot dan Ridley yang kini bersembunyi di bawah mobil melihat dengan ngeri saat salah satu kaki unicorn menghancurkan kepala seorang penjaga. Melihat kesempatan, Ridley lari ke taman yang berbeda dan unicorn mengejarnya. Namun saat terhalang oleh pagar, makhluk buas itu menjadi tenang. Dia menatap lalu seperti menunduk memberi penghormatan kepada Ridley. Elliot terpana saat melihat tanduk unicorn menyala dan muncul perlahan lewat celah pintu, seolah mengajak Ridley berinteraksi. Ridley pun mengulurkan tangan untuk menyentuh, tapi Shaw segera melepaskan tembakan yang mana membuat unicorn itu kabur. Ketika menemukan cairan gelap, mereka menduga bahwa kini unicorn dalam keadaan terluka. Setelah semua kembali ke dalam rumah, keluarga Leopold mempertanyakan bagaimana Ridley bisa tahu begitu banyak tentang unicorn hanya dengan pencarian singkat di Google. Ridley menjelaskan bahwa sebenarnya dia mendapat penglihatan dan merasa telah menjalin semacam ikatan dengan anak unicorn itu. Odell lalu menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah menangkap unicorn dewasa agar bisa menyentuh tanduknya. Dia percaya itu akan memberinya kekebalan dari serangan. Dengan menyembunyikan niat sebenarnya, keluarga Leopold berdalih mereka hanya ingin mengakhiri penderitaan hewan yang terluka dan bahwa kematian Song jangan sampai sia-sia. Bahkan Shepard juga mengingatkan bahwa setiap tanduk unicorn bisa menyembuhkan puluhan orang dari berbagai penyakit. Ridley tidak mempercayai niat mereka, tapi dia juga tidak bisa meyakinkan siapapun soal bahayanya. Odell mulai bicara tentang masa depan karir Elliot, membuat sang pengacara kembali mengikuti keputusan Leopold. Dengan penuh semangat untuk memburu makhluk legenda itu, Odell bahkan berganti kostum dan bersikap seperti pemburu profesional lalu memaksa Elliot ikut bersamanya. Ridley memohon agar Elliot menolak dan pulang bersama karena tak ingin terlibat lagi. Namun Odell menjanjikan akan menjadikan Elliot mitra perusahaan begitu mereka pulang dari berburu. Dan ya, lagi-lagi janji itu berhasil meyakinkan Elliot.
Sementara itu, Shepard berdalih untuk tetap tinggal di rumah, lalu memanfaatkan momen saat berbincang dengan Batia untuk mencuri tabung berisi senyawa ajaib, sambil membujuk Batia agar memotong tanduk anak unicorn. Shepard memeriksa tabung curiannya dan secara tidak sengaja menumpahkan sedikit bubuk. Saat membersihkan, Shepard tidak bisa menahan rasa penasaran dan mencicipi sedikit. Sementara Shaw menggunakan alat pendeteksi untuk mengukur tingkat radiasi di sekitar, Shepard menikmati bubuk memberikan efek yang luar biasa. Ridley sebenarnya sudah siap pergi meninggalkan tempat itu, tapi ketika berada di mobil, ia mulai ragu meninggalkan sang ayah, lalu teringat akan permadani. Tepatnya salah satu detail yang terlupakan sehingga kembali masuk untuk memastikan. Gadis itu pun sampai pada kesimpulan yang sama dengan Batia, bahwa anak unicorn sebenarnya masih hidup. Spesies itu memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, bahkan bisa hidup kembali. Penemuan itu justru membuat Shepard semakin terobsesi dengan tanduk ajaib, sementara Ridley semakin khawatir karena Elliot dan yang lainnya sedang berburu dengan mengira akan menghadapi hewan yang terluka. Jadi gadis itu pun berusaha mengirim pesan untuk meminta sang ayah kembali. Adegan berpindah ke hutan, kelompok Odell sudah sangat dekat dengan unicorn. Elliot baru membaca pesan dari Ridley ketika Odell hanya tinggal 1 meter dari makhluk ganas. Elliot pun mencoba memperingatkan Shaw, tapi dia justru lebih fokus pada pendeteksi yang terus berbunyi, tanda ada sumber radiasi lain di dekat sana. Akhirnya diketahui sumber radiasi yang ternyata dari unicorn dewasa kedua yang menggigit dan mencabik-cabik Shaw dengan brutal. Pasangan unicorn itu mulai menyerang dan menghabisi para penjaga satu persatu. Elliot melihat dengan night vision, unicorn hendak menyerang, tapi untuknya berhasil menghindar tepat waktu sehingga penjaga lain yang menjadi korban. Hanya Odell dan Elliot yang berhasil selamat dan lari kembali ke rumah, tapi mereka gagal menutup gerbang tepat waktu sehingga unicorn berhasil masuk ke taman. Terjebak di antara unicorn, Odell mengubah strategi dan mencoba menjinakkan mereka dengan mengulurkan tangan ke salah satu unicorn. Semua orang terkejut saat unicorn itu menjadi tenang dan berlutut di hadapan pemimpin keluarga Leopold. Ditambah lagi tanduk hewan itu mulai bercahaya. Tapi ternyata itu hanyalah gerakan mengatur posisi untuk menyerang. Tanduk itu langsung menghujam dagu Odell, menembus hingga keluar dari atas kepala. Melihat kejadian itu, semua pun menjerit ketakutan dan Griff buru-buru menutup pintu depan. Elliot memutuskan untuk menghubungi polisi dan kali ini bahkan keluarga Leopold pun setuju. Tapi sayangnya sambungan telepon terputus dan tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Ridley menyarankan mereka untuk mengembalikan anak unicorn agar bisa menenangkan para makhluk buas itu. Tapi Belinda mengatakan itu tidak ada gunanya lagi karena gerbangnya membutuhkan aliran listrik sehingga mereka tetap terjebak di sana bersama pasangan unicorn ganas. Griff menjelaskan bahwa gerbang bisa dibuka jika ada yang bersedia berjalan ke gudang untuk mengaktifkan genset, yang mana gudang yang dimaksud berada di ujung taman. Awalnya semua sepakat untuk mengundi, tapi sesaat kemudian Belinda dan Shepard secara licik menunjuk Griff untuk menjalankan tugas itu dengan alasan bahwa hanya dia yang tahu cara mengoperasikan. Meski merasa kesal karena diperlakukan tidak adil, Griff tetap keluar lewat lorong bawah tanah, sementara yang lain bersiap kabur dan Batia mulai mengemas tanduk unicorn. Saat ia membawa anak unicorn ke taman, tak butuh waktu lama sampai pasangan unicorn dewasa muncul, tapi mereka tidak menerima persembahan itu dengan baik. Ridley tidak mengerti mengapa cara itu gagal dan Batia akhirnya nekat lari ke arah gerbang yang sudah mulai terbuka karena Griff memutar tuasnya dengan panik. Namun sebelum bisa sampai ke sana, Batia menyadari bahwa dua unicorn menghilang dan saat hendak memberi aba-aba kepada yang lain untuk lari, ilmuwan itu pun dihabisi dan tubuhnya dicabik-cabik.
Griff lari ketakutan, sementara 4 orang lainnya buru-buru kembali masuk ke rumah. Shepard tiba-tiba mengumumkan bahwa ia telah memecahkan teka-teki permadani. Satu-satunya hal yang bisa mengalahkan unicorn adalah seorang gadis muda memiliki hati yang murni. Dan kebetulan ada satu orang seperti itu di antara mereka. Gagasan untuk menggunakan Ridley sebagai umpan menjadi batas kesabaran terakhir Elliot. Ia pun menyatakan pengunduran diri kepada keluarga Leopold. Hal ini mengejutkan keluarga licik itu sehingga menganggap Elliot tidak setia. Tanpa basa-basi, tiba-tiba Shepard memicu reaksi tanduk di depan sang ibu dan kembali melihat dunia lain. Sementara itu, Elliot dan Ridley bersiap melarikan diri, tapi Shepard tiba-tiba sadar lalu menghadang. Semua pun terdiam saat melihat makhluk mitos itu muncul di jendela, mengitari rumah sampai akhirnya menuju pintu depan dan mulai mendobrak. Mereka berempat lari ke arah sebaliknya dan menemukan unicorn lain merobohkan dinding lab. Ketika pintu depan akhirnya jebol, Elliot membawa Ridley naik ke atas, sedangkan keluarga Leopold mencari jalan keluar. Unicorn satunya lagi juga berhasil menerobos masuk ke dalam rumah dan masing-masing mengejar keluarga yang berbeda. Elliot mengunci diri bersama Ridley dalam sebuah kamar dan mengintip dari celah pintu, tapi tetap saja kaget luar biasa saat wajah garang unicorn tiba-tiba muncul. Belinda dan Shepard juga dalam bahaya, bersembunyi di balik dinding yang perlahan dilintasi oleh unicorn. Shepard melemparkan sepatu untuk mengalihkan perhatian dan memberi waktu untuk kabur bersama sang ibu, tapi sebelum itu dia mengambil kembali wadah berisi tanduk. Saat ia mulai menjelaskan rencana besar untuk menyelamatkan diri sekaligus meraih ketenaran dari penemuan itu, Belinda membuka wadahnya dan mendapati isinya kosong. Di lantai atas, Elliot menunjukkan pada Ridley bahwa dialah yang mencuri tanduk itu agar tidak pulang dengan tangan kosong, dan Ridley terkejut melihat keserakahannya. Sambil meminta maaf, Elliot menjelaskan bahwa ia pernah berjanji pada mendiang istrinya untuk membuat Ridley bahagia, dan kini dia sadar bahwa kebahagiaan itu bukan soal uang. Dia mengakui bahwa selama ini tersesat, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan apa yang benar-benar diinginkan putrinya. Di bawah, Belinda mendengarkan pergerakan unicorn. Begitu dia berpikir bahwa makhluk itu telah pergi, tanduk tiba-tiba menembus tubuhnya. Unicorn itu lalu menyeret Belinda ke ruangan lain dan melempar tubuhnya. Sementara Shepard berusaha membidik tabung oksigen Odell dengan panah api. Sayangnya, lelaki itu kehilangan keberanian dan Belinda akhirnya menemui ajal yang tragis saat makhluk legenda mencabik-cabik isi perutnya. Kembali ke Elliot yang mengunci Ridley di luar dan menghadapi unicorn sendirian, membuka pintu untuk menarik perhatian makhluk itu. Ia memancing unicorn agar mengikutinya dan menggunakan momen singkat itu untuk kabur. Elliot sudah sampai di taman dan Ridley berhasil bersembunyi, tapi Shepard muncul dari belakang dan mengancam dengan panah. Shepard memaksa Ridley menunggu unicorn bersama anaknya sesuai dengan pemahamannya dari permadani untuk membuktikan apakah teori itu benar. Tak butuh waktu lama sampai salah satu unicorn mendekat dan menggeram tepat di wajah Ridley. Ridley memejamkan mata karena takut, tapi saat membukanya kembali, ternyata Shepard benar. Unicorn itu sudah berbaring nyaman di pangkuan Ridley, bahkan bisa dibilang tertidur. Shepard bergegas untuk mengikat kaki makhluk itu. Tak lama kemudian terdengar suara ringkikan lain. Mereka terkejut saat melihat unicorn yang satunya juga tampak jinak, mengikuti tanduk di tangan Elliot hingga akhirnya ikut berbaring di samping Ridley. Stay right there. Don't move.
Shepard memuji inisiatif Elliot yang luar biasa sambil terus mengikat kaki unicorn dan menjanjikan banyak imbalan. Tapi kesabaran Elliot sudah habis. Ia memilih menggunakan tanduk untuk menghabisi anggota terakhir keluarga Leopold yang tamak itu. Tak mau menyerah, Shepard pun membalas dengan salah satu panahnya. Dan Ridley segera berlari membantu ayahnya, sementara dua unicorn bangkit kembali. Saat Shepard bangkit dan masih berusaha merebut tanduk, sebuah tendangan keras tepat sasaran langsung mengakhiri semua ambisi jahatnya. Oh, fuck. Elliot juga ikut berakhir, tapi untungnya unicorn itu kemudian menyeret tubuh Elliot ke arah anak mereka. Setelah berlutut bersama, dua unicorn menyatukan tanduk dan menciptakan semacam badai magis yang bukan hanya memulihkan tanduk anak unicorn, tapi juga membangkitkan Elliot. Begitu para unicorn itu pergi, Griff tiba di rumah bersama polisi. Karena makhluk yang dilaporkan tidak ada, maka tak ada yang bisa dijelaskan, sehingga ayah dan anak langsung ditahan. Ketika dibawa pergi oleh polisi, Elliot mengakui kesalahan, dan Ridley pun merespon dengan mengatakan, meskipun liburan mereka tidak menyenangkan dan bahkan hancur, tapi ini menjadi momen yang mendekatkan kembali mereka dan berjanji akan mencari jalan keluar dari masalah ini. Film pun ditutup dengan menampilkan keluarga unicorn yang tiba-tiba muncul. Dua keluarga itu seolah berkomunikasi dari hati ke hati, dan kemudian mereka pun mulai bersiap untuk sesuatu yang tak terjelaskan. Dan tamat. Dalam gaya yang gelap tapi lucu, makhluk mitologis ini menghabisi hampir semua karakter dalam cerita, menyisakan hanya 3 orang yang berhasil bertahan. Menjelang akhir, film ini beralih nada menjadi lebih emosional, menyelesaikan perjalanan batin karakter-karakter utamanya, meskipun tetap menyisakan pertanyaan mengenai apakah Elliot dan Ridley benar-benar selamat atau tidak. Kekuatan para unicorn yang terhubung pada semacam logika kosmik dan siklus alam menjadi elemen kunci dalam ending film, dan memberi ruang bagi penonton untuk menafsirkan sendiri arti dari adegan terakhir yang menggantung. Ya, film ini berakhir dengan nuansa ambigu, terutama mengenai nasib terakhir Elliot dan Ridley setelah peristiwa pembantaian di tanah keluarga Leopold. Setelah menjadi satu-satunya penyintas yang ditemukan oleh polisi dan Griff, Elliot dan Ridley langsung ditangkap. Namun saat mereka dibawa pergi dengan mobil polisi, para unicorn justru mengikuti mereka dan bertukar pandang dengan Elliot sebelum akhirnya menabrakkan diri ke mobil tersebut. Karena sifat para unicorn yang sepertinya tak dapat dijelaskan secara logika manusia, motivasi mereka pun menjadi teka-teki. Bisa saja mereka berniat menyelamatkan Elliot dan Ridley dari penahanan dengan menghancurkan mobil polisi demi membebaskan mereka. Di sisi lain, bisa jadi mereka hanya ingin menghabisi saksi terakhir dan melindungi keberadaan mereka dari dunia luar. Tapi karena unicorn sebelumnya sempat menghidupkan kembali Elliot dan tampak memiliki ikatan dengan Ridley, kemungkinan besar mereka tidak bermaksud membunuh. Tatapan tajam yang diberikan sebelum menyerang pun terasa seperti sebuah peringatan, sebuah sinyal bahwa tindakan itu justru merupakan bentuk penyelamatan yang ekstrim meskipun terlihat membahayakan. Elliot menjadi korban terakhir yang meninggal secara langsung dalam film ini. Setelah berhasil bertahan hingga akhir dan bahkan sempat menggunakan tanduk bayi unicorn untuk mengalihkan perhatian salah satu induknya, Elliot menemukan Shepard yang sedang memanfaatkan Ridley untuk menjinakkan unicorn lain. Elliot segera melukai Shepard dengan tanduk tersebut, namun ia langsung dibalas dengan panah yang membuatnya sekarat dan akhirnya tewas di pelukan putrinya. Kemudian, unicorn menunjukkan kekuatan sebenarnya, kemampuan membangkitkan kembali yang mati. Setelah tanduk bayi unicorn tersambung kembali dan lukanya sembuh, kedua induknya menggabungkan kekuatan untuk membangkitkan sang anak dan menarik Elliot mendekat agar ia bisa dipulihkan juga. Momen ini membuka sisi metafisik film yang lebih dalam, memperlihatkan ruang kosmik yang sebelumnya juga pernah disingkap saat Ridley berinteraksi dengan makhluk tersebut. Karena Ridley dipandang sebagai sosok gadis terpilih oleh unicorn, hal ini
ini semakin memperkuat kemungkinan bahwa mereka tidak bermaksud membunuh Elliot dan Ridley di akhir film, melainkan justru ingin melindungi dan membebaskan mereka. Dengan keluarga Leopold, tidak ada lagi pihak yang benar-benar mengetahui keberadaan unicorn. Makhluk-makhluk ini kemungkinan besar bisa kembali hidup dalam bayang-bayang mitos dan legenda, sementara tanggung jawab atas pembantaian yang terjadi kemungkinan akan diarahkan pada hewan liar lain, atau justru kepada Elliot dan Ridley sendiri. Unicorn akan kembali ke hutan yang kini aman karena telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Mereka mendapatkan akhir yang tenang, bersatu kembali sebagai keluarga, dan tetap menjadi rahasia dunia. Namun, nasib Elliot dan Ridley tak sesederhana itu. Jika mereka berhasil selamat dari kecelakaan mobil yang disebabkan oleh unicorn, mereka masih berpotensi dicurigai sebagai pelaku utama atas kekacauan yang terjadi di kompleks tersebut. Sekalipun Griff membela mereka dan mereka lolos dari masalah hukum, Elliot dan Ridley tetap bisa menjadi target bagi kalangan elit yang sebelumnya hendak membeli khasiat penyembuhan unicorn dari keluarga Leopold. Meski mereka memilih bungkam dan tak membocorkan apapun tentang keberadaan unicorn, bisa saja perusahaan lain akan mencoba melanjutkan ambisi Leopold, membuka potensi konflik baru antara manusia dan makhluk-makhluk tersebut. Asal-usul unicorn memang tidak dijelaskan secara gamblang, namun film ini berulang kali menekankan betapa kuatnya hubungan makhluk tersebut dengan alam semesta. Tanduk mereka berfungsi sebagai semacam penghubung ke dimensi kosmik yang lebih luas, sesuatu yang dialami langsung oleh Ridley, Elliot, dan juga Shepard di beberapa momen. Riset Ridley tentang unicorn juga terbukti cukup akurat, sehingga teorinya bahwa unicorn adalah spesies langka yang memang bagian alami dari ekosistem tampaknya bisa dipercaya. Meskipun sepanjang film hanya ada 3 unicorn dan salah satunya mati di sebagian besar durasi, film ini menyiratkan bahwa makhluk-makhluk ini telah ada selama berabad-abad. Banyak manusia di masa lalu yang mencoba menangkap atau menjinakkan mereka, namun semuanya gagal. Kegagalan itu pada akhirnya membuat manusia menjauh dan melupakan keberadaan unicorn hingga mereka hanya menjadi bagian dari mitos. Baru ketika perluasan wilayah oleh kalangan kaya merambah hutan-hutan tak tersentuh, spesies ini kembali muncul ke permukaan. Hal ini memberi kesan bahwa mungkin masih ada unicorn lain di luar sana dan bisa jadi yang kita lihat selama ini memang makhluk-makhluk abadi. Salah satu elemen paling menghibur dari film ini adalah kehadiran Griff, sang kepala pelayan keluarga Leopold yang setia namun sudah lama memendam tekanan batin. Sepanjang film, Griff tampak diam dan patuh menjalankan perintah tuannya, tapi kejadian mengerikan yang disebabkan oleh unicorn akhirnya memunculkan sisi frustasinya. Setelah terus-menerus diabaikan oleh keluarga Leopold, Griff akhirnya memberanikan diri untuk mengambil resiko demi membuka gerbang keluar, suatu tindakan yang menandai titik balik karakternya. Hubungannya dengan Ridley juga cukup erat karena Ridley menunjukkan empati padanya di tengah kekacauan. Griff menjadi satu-satunya orang yang berhasil keluar dari lokasi kejadian dan melaporkan semuanya ke pihak berwenang. Di akhir film, kalau tidak salah, dia terlihat mengemudi di belakang mobil polisi, kemungkinan besar untuk memberikan kesaksian terkait insiden yang terjadi. Namun, karena unicorn juga tampak mendorong mobilnya keluar jalur, seperti yang mereka lakukan pada mobil Ridley dan Elliot, bisa jadi Griff dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Meski demikian, mengingat karakter Griff yang simpatik dan hubungannya dengan Ridley, kecil kemungkinan ia benar-benar tewas begitu saja tanpa ditampilkan secara eksplisit. Nasibnya tetap menggantung sejalan dengan nada ambigu yang disisakan oleh film menjelang penutup. Saya pikir pada akhirnya film ini menyampaikan dua hal utama. Di satu sisi, film ini merupakan sindiran tajam terhadap kalangan elit, khususnya keluarga kaya yang menjalankan bisnis farmasi. Mereka digambarkan sebagai pihak yang tanpa ragu mengutak-ngatik alam demi kepentingan, kekuasaan, dan keuntungan pribadi. Dan pada akhirnya, hal tersebut membuat kehancuran bagi mereka sendiri, termasuk seluruh staf yang mereka pekerjakan. Tak satu pun dari keluarga Leopold digambarkan secara positif dengan segala pembelaan yang mereka lontarkan atas tindakan amoral mereka hanya terdengar lemah dan tidak mengundang simpati. Kematian mereka pun disajikan secara tragis namun jenaka sebagai bentuk ganjaran yang pahit sekaligus menyindir keras sifat serakah dan manipulatif kaum elit.
Namun di sisi lain, film ini juga menyentuh tema yang jauh lebih personal, hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan Elliot dan Ridley yang awalnya terasa dingin dan terpecah menjadi inti emosional dari cerita, dan secara perlahan keduanya mulai memperbaiki ikatan tersebut seiring berjalannya waktu. Di balik wujud makhluk gaib yang mengerikan, unicorn dalam film ini pun bertindak penuh amarah karena kehilangan anaknya, dan pada akhirnya mereka bersatu kembali setelah berhasil menghidupkan sang anak. Bahkan para tokoh antagonis seperti keluarga Leopold tetap memiliki sisi manusiawi yang muncul dari kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Karakter seperti Griff dan Dr. Batia yang malang juga menjadikan keluarga sebagai alasan utama mereka bekerja dan berjuang. Melalui pendekatan surrealis dan nuansa kosmiknya, film ini secara diam-diam menyoroti pentingnya hubungan batin antara orang tua dan anak, serta bagaimana keterhubungan itu bisa menjadi jembatan untuk menyembuhkan luka dan memperbaiki jarak emosional di tengah kekacauan semesta. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!